Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan materi manajemen operasional mengenai sumber daya manusia, job design, dan pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia adalah kebijakan pengelolaan karyawan yang diintegrasikan dengan strategi organisasi dan digunakan untuk mendorong budaya organisasi agar tenaga kerja memiliki nilai dan menjadi sumber keunggulan bersaing. Tujuan strategi sumber daya manusia adalah untuk mengatur tenaga kerja dan membuat desain kerja sehingga dapat digunakan dengan efisien dan efektif. Lalu yang selanjutnya adalah batasan pada strategi sumber daya manusia. Ada berbagai batasan yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan mengenai sumber daya manusia. Di antaranya adalah yang pertama adalah what atau apa, yang berkaitan dengan keputusan strategi produk yang meliputi keahlian dan bakat yang dibutuhkan, bahan yang dibutuhkan, dan juga masalah keamanan kerja. Yang kedua, yaitu when atau kapan, yang berkaitan dengan keputusan strategi penjadwalan. Yang ketiga yaitu where atau di mana, yang berkaitan dengan keputusan strategi lokasi, yaitu mempertimbangkan berbagai variabel yang dipertimbangkan dalam memilih lokasi seperti kondisi iklim maupun suhu udara, pencahayaan, maupun kualitas udara. Yang keempat yaitu prosedur, yang berkaitan dengan keputusan strategi proses, yaitu mempertimbangkan teknologi, mesin, maupun keamanan. Yang kelima yaitu who atau siapa, yang berkaitan dengan masalah perbedaan individu dari kemampuan fisik maupun mental serta intelektual. Dan yang keenam yaitu how atau bagaimana, yang berkaitan dengan keputusan strategi layout atau tata letak sesuai dengan pilihan organisasi perusahaan. Lalu, dengan adanya batasan-batasan tersebut, dapat dibuat 3 keputusan sumber daya manusia, yaitu perencanaan tenaga kerja, desain pekerjaan, dan standar tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja. Peranan tenaga kerja sangat menentukan di dalam menjalankan proses konversi, sehingga diperlukan perencanaan sumber daya manusia yang baik dan akurat. Perencanaan tenaga kerja sendiri adalah sebuah cara untuk menetapkan kebijakan tenaga kerja yang berkaitan dengan kebijakan kestabilan tenaga kerja, penjadwalan kerja, dan juga klasifikasi kerja dan aturan pekerjaan. Kebijakan kestabilan tenaga kerja. Stabilitas kinerja karyawan sangat perlu dijaga karena akan menentukan kelangsungan operasional perusahaan. Ada 2 kebijakan dasar mengenai kestabilan tenaga kerja, di antaranya mengikuti permintaan dengan tepat, maka biaya tenaga kerja diperlukan sebagai biaya variabel. Konsekuensinya, timbulnya biaya penarikan dan pemberhentian karyawan, biaya asuransi pengangguran, upah tinggi karena pekerjaan yang tidak stabil atau karyawan tidak tetap. Kebijakan yang kedua yaitu menjaga jumlah karyawan secara konstan, maka biaya tenaga kerja diperlukan sebagai biaya tetap dengan konsekuensi mungkin tidak dapat memanfaatkan secara penuh pada saat permintaan rendah. Di Indonesia, kerja 5 hari kerja terdiri dari 8 jam per harinya, yang artinya standar waktu kerja 8 jam per hari, termasuk 1 jam untuk beristirahat merupakan waktu jam kerja minimal yang berlaku. Yang dalam pelaksanaannya mempunyai variasi di antaranya. Yang pertama yaitu flexi time, yaitu sebuah sistem yang membolehkan karyawan atau tenaga kerja dengan batasan tertentu dapat menentukan jadwal mereka masing-masing, kapan memulai dan kapan selesai. Yang kedua yaitu flexible work week,
yaitu sebuah jadwal kerja yang berbeda dari jadwal normal. Misalnya 10 jam kerja per hari selama 4 hari kerja per minggu atau penerapan shift kerja. Dan yang ketiga, memperpendek jam kerja dengan mengubah status karyawan menjadi part-time status. Klasifikasi kerja dan aturan pekerjaan. Klasifikasi kerja dan membuat peraturan kerja yang tegas akan membatasi karyawan dalam bekerja dan mengurangi fleksibilitas fungsi operasi. Oleh karena itu, tugas manajer operasi adalah memperhatikan hal-hal demikian sehingga dapat mengelolanya dengan baik, karena semakin besar fleksibilitas perusahaan dalam mempekerjakan serta menentukan jadwal kerja, maka perusahaan akan semakin efisien dan cepat tanggap. Desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah sebuah pendekatan yang menentukan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seorang atau sekelompok karyawan. Terdapat 7 komponen desain kerja yang meliputi spesifikasi kerja atau job specification, yaitu pembagian kerja menjadi tugas-tugas yang mana pencapaiannya dapat dilakukan dengan cara pengembangan keterampilan dan pengembangan peralatan yang khusus. Yang kedua yaitu perluasan kerja atau job expansion, yaitu usaha meningkatkan kualitas lingkungan kerja dengan mengalihkan spesialisasi kerja menuju desain kerja yang lebih bervariasi. Yang ketiga yaitu komponen psikologi atau psychological component, suatu strategi sumber daya manusia yang efektif membutuhkan pertimbangan komponen psikologis dari desain pekerjaan. Yang keempat yaitu tim yang mandiri atau self-directed team, yaitu sekelompok individu yang diberdayakan dan bekerja bersama-sama untuk meraih sebuah tujuan yang sama. Yang kelima yaitu motivasi dan sistem intensif. Di samping faktor psikologis berkontribusi dalam kepuasan kerja, maka faktor keuangan juga merupakan motivator yang cukup berarti bagi tenaga kerja. Adapun bentuk penghargaan keuangan diantaranya berupa bonus, pembagian laba, pembagian keuntungan, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu ergonomi dan analisis metode kerja. Ergonomi berarti penelitian akan kerja, yaitu penelitian terhadap kerja yang mana pemahaman akan permasalahan ergonomi akan meningkatkan kinerja manusia. Dan yang terakhir yaitu tempat kerja visual, yang mana tempat kerja visual sendiri dapat berwujud dalam berbagai bentuk. Contohnya seperti Kanban dan juga Andon. Selanjutnya adalah perluasan kerja atau job expansion, yaitu usaha meningkatkan kualitas lingkungan kerja dengan mengalihkan spesialisasi kerja menuju desain kerja yang lebih bervariasi. Adapun modifikasinya dapat dengan 4 cara. Yang pertama, pemekaran pekerjaan, yaitu pengelompokan beragam tugas yang memiliki tingkat keahlian yang hampir sama, merupakan pemekaran secara horizontal. Kemudian yang kedua yaitu rotasi pekerjaan, yaitu sebuah sistem di mana seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan yang khusus ke pekerjaan khusus lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengayaan pekerjaan, yaitu sebuah metode yang memberikan karyawan tanggung jawab yang lebih, yang meliputi perencanaan dan pengendalian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan karyawan, yang merupakan praktek dalam memperluas pekerjaan, sehingga karyawan menerima tanggung jawab yang lebih dan otoritas berpindah pada tingkat organisasi serendah mungkin. Selanjutnya adalah komponen psikologi atau psychological components, yaitu suatu strategi sumber daya manusia yang efektif membutuhkan pertimbangan komponen psikologis dari desain pekerjaan. Di antaranya merupakan yang pertama, hasil dari penelitian Hawthorne tentang psikologi tempat kerja yang menyimpulkan bahwa terdapat sistem sosial yang dinamis di tempat kerja. Dan hasil penelitian Heckman dan Altman yang menyimpulkan adanya 5 karakteristik desain kerja, yaitu meliputi keragaman keahlian, identitas pekerjaan, arti pekerjaan, otonomi, dan umpan balik. Kemudian
job design continuum. Yang pertama adalah specialization, yang kedua adalah enlargement, yang ketiga enrichment, yang keempat empowerment, dan yang terakhir self-directed teams. Selanjutnya adalah tim yang mandiri atau self-directed team, yaitu sekelompok individu yang diberdayakan dan bekerja bersama-sama untuk meraih sebuah tujuan yang sama. Tim semacam ini dapat dikelola untuk tujuan jangka panjang atau jangka pendek. Tim semacam ini efektif karena pada dasarnya mereka dapat menyediakan pemberdayaan karyawan, memastikan adanya karakteristik pekerjaan inti sampai memuaskan banyak kebutuhan psikologis anggota tim secara individu. Untuk memaksimalkan efektivitasnya, manajer seharusnya yang pertama orang-orang dalam tim memiliki kontribusi yang jelas pada tim. Yang kedua, memberikan dukungan manajemen. Yang ketiga, menentukan training yang penting diberikan. Yang keempat, menentukan tujuan yang jelas. Yang kelima, memberikan reward finansial dan non-finansial. Dan yang terakhir, supervisor melakukan kontrol. Kemudian, keuntungan adanya tim dan memperluas job design yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, meningkatkan motivasi. Yang keempat, memungkinkan karyawan untuk memperoleh tanggung jawab yang lebih. Yang kelima, memperbaiki produktivitas dan kualitas. Dan yang terakhir, mengurangi turnover dan absensi. Kemudian, keterbatasan job extension atau perluasan kerja. Yang pertama, yaitu biaya modal yang lebih tinggi. Yang kedua, individu dapat memilih pekerjaan yang sederhana. Yang ketiga, gaji yang lebih tinggi dengan keahlian yang lebih baik. Yang keempat, kelompok TK yang lebih kecil. Dan yang terakhir, biaya training yang lebih tinggi. Adapun motivasi dan sistem insentif di samping faktor psikologis berkontribusi dalam kepuasan kerja, maka faktor keuangan juga merupakan motivator yang cukup berarti bagi karyawan. Adapun bentuk penghargaan keuangan di antara yang pertama adalah bonus, yaitu penghargaan keuangan yang biasanya berbentuk pilihan tunai atau kepemilikan saham yang diberikan pada pihak manajemen. Kemudian yang kedua adalah pembagian laba, yaitu sebuah sistem yang memberikan sebagian laba perusahaan untuk dibagikan pada karyawan. Kemudian yang ketiga adalah pembagian keuntungan, yaitu sebuah sistem penghargaan bagi karyawan akan perbaikan kinerja organisasi. Kemudian yang keempat adalah sistem insentif, yaitu sebuah sistem penghargaan karyawan yang didasarkan pada produktivitas perorangan atau kelompok. Yang terakhir adalah sistem pembayaran berdasarkan pengetahuan, yaitu sebagian pembayaran bergantung kepada pengetahuan yang diperlihatkan atau keterampilan yang dimiliki karyawan. Beberapa sistem seperti ini memiliki 3 dimensi, yaitu keahlian horizontal, keahlian vertikal, dan kedalaman keahlian. Selanjutnya adalah ergonomi dan analisis metode kerja. Ergonomi berarti penelitian akan kerja, yaitu penelitian terhadap kerja yang mana pemahaman akan permasalahan ergonomi akan meningkatkan kinerja manusia. Contohnya adalah menentukan tinggi meja tulis yang layak dengan cara mempertimbangkan ukuran individu dan tugas yang akan dikerjakan. Sedangkan analisis metode kerja adalah mengembangkan prosedur kerja yang aman dan menghasilkan produk bermutu secara efisien. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama diagram alir dan diagram proses, yang kedua diagram aktivitas, dan yang ketiga diagram gerakan mikro. Selanjutnya adalah tempat kerja visual, adalah penggunaan beragam teknik komunikasi visual untuk mengkomunikasikan informasi secara cepat bagi semua pihak yang berkepentingan. Tempat kerja visual dapat berwujud dalam berbagai bentuk. Contohnya, yang pertama Kanban merupakan sebuah tipe tanda visual yang mengindikasikan kebutuhan produksi yang lebih banyak. Dan yang kedua adalah Andon, adalah sebuah tanda, misalnya lampu yang bertujuan memanggil orang yang memberi tanda terdapat suatu masalah. Kemudian standar pekerja dan pengukuran kerja membantu perusahaan untuk menentukan yang pertama proporsi barang dari setiap barang yang diproduksi atau biaya pekerja. Yang kedua kebutuhan staf, berapa banyak orang yang dibutuhkan dalam memproduksi
barang yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, perkiraan biaya dan waktu sebelum produksi dilaksanakan untuk mengambil beragam keputusan dari perkiraan biaya hingga keputusan yang membuat sendiri atau membeli. Kemudian yang keempat adalah jumlah kru dan keseimbangan pekerjaan. Siapa mengerjakan apa dalam satu aktivitas kelompok atau pada satu lini produksi. Kemudian yang kelima yaitu tingkat produksi yang diharapkan, sehingga baik manajer dan pekerja tahu apa saja yang termasuk dalam satu hari kerja normal. Kemudian yang keenam, dasar perencanaan insentif pekerja, apa yang menjadi acuan untuk memberikan insentif yang tepat. Kemudian yang ketujuh adalah efisiensi karyawan dan pengawasan. Sebuah standar diperlukan untuk mengetahui apa yang digunakan dalam penentuan efisiensi. Standar pekerja yang ditetapkan secara benar mewakili waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja rata-rata untuk melaksanakan aktivitas tertentu di bawah kondisi kerja normal. Standar pekerja ditetapkan dengan 4 cara. Yang pertama, pengalaman masa lalu atau historical experience. Yang kedua, studi waktu atau time studies. Yang ketiga, standar waktu yang telah ditentukan atau predetermined time standard. Yang keempat adalah pengambilan sampel kerja atau work sampling. Pengalaman masa lalu. Standar pekerja dapat diestimasi berdasarkan apa yang telah terjadi di masa lalu, yaitu berapa jam kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Cara ini memiliki kelebihan karena relatif murah dan mudah didapatkan. Standar seperti ini lazimnya didapatkan datanya dari kartu waktu atau dari data produksi. Akan tetapi kelemahannya adalah tidak objektif dan tidak dapat diketahui keakuratannya, apakah kecepatan kerjanya layak atau tidak, dan apakah kejadian yang tidak biasa sudah diperhitungkan atau belum. Merupakan catatan waktu sebuah simpel kinerja pekerja dan menggunakannya sebagai dasar untuk menetapkan waktu standar. Studi waktu adalah bagian dari prosedur pengukuran kerja yang digunakan, di mana usaha manusia menjadi bagian dari aktivitas produktif dan beberapa prosedur yang digunakan untuk mengukur human team untuk beberapa konsep dari sebuah level standar dari suatu usaha. Dalam studi waktu ada 3 waktu. Yang pertama yaitu waktu siklus rata-rata, yaitu jumlah waktu untuk melaksanakan tiap elemen dibagi jumlah siklus pengamatan. Yang kedua yaitu waktu normal, yaitu waktu siklus pengamatan dikali faktor peringkat rata-rata. Yang ketiga yaitu waktu standar, yaitu waktu normal total dibagi 1 dikurangi faktor kelonggaran. Standar waktu yang telah ditentukan. Suatu pembagian pekerjaan manual menjadi elemen dasar kecil yang waktunya telah ditetapkan dan dapat diterima secara luas. Caranya dengan menjumlahkan faktor waktu bagi setiap elemen dasar dari pekerjaan. Cara ini membutuhkan biaya yang besar. Metode yang paling umum adalah metode pengukuran waktu. Standar waktu yang telah ditetapkan merupakan perkembangan dari gerakan dasar yang disebut sebagai Torbrick yang ditemukan oleh Frank Gilbert, yang mencakup aktivitas seperti memilih, mengambil, mengarahkan, merakit, menjangkau, memegang, beristirahat, dan meneliti. Pengambilan sampel kerja. Metode ini dikembangkan di Inggris oleh L. Tipper pada tahun 1930. Pengambilan sampel kerja memperkirakan presentase waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada beragam pekerjaan. Hasilnya digunakan untuk menentukan bagaimana karyawan mengalokasikan waktu mereka di antara aktivitas yang beragam. Hal ini akan mendorong adanya perubahan karyawan, penugasan ulang, perkiraan biaya aktivitas, dan kelonggaran keterlambatan bagi standar pekerja. Apabila pengambilan sampel ini untuk menetapkan kelembaran keterlambatan, maka sering disebut penelitian rasio keterlambatan. Pengambilan sampel kerja memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yang pertama lebih murah, yang kedua tidak perlu latihan khusus, yang ketiga penelitian dapat ditunda kapan saja, dan yang keempat prosedur yang sederhana. Sedangkan kelemahannya adalah yang pertama hasilnya biasa, dan yang kedua kurang akurat.
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.